anak-anak semuanya, selamat pagi. Anak-anak, hari ini kita akan bermain dan belajar bersama lagi loh. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang baik, berkatilah anak-anakmu selama bermain dan belajar di rumah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, apa kabar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat dan juga masih bersemangat selalu dalam mengikuti kegiatan bermain dan belajar walaupun anak-anak masih di rumah aja ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai banjir. Wah, siapa di sini yang sudah pernah lihat banjir? Atau ada yang pernah rumahnya kebanjiran? Wah, banjir itu apa sih anak-anak? Iya, banjir adalah genangan air yang ada di daratan. Sebetulnya anak-anak tahu tidak kalau air itu tempatnya di mana ya? Iya betul, kumpulan air itu adanya di laut yang luas. Tetapi kalau ada di daratan nih, banjir air itu ada tempatnya nih anak-anak. Coba lihat di depan rumahnya anak-anak, di selokan anak-anak ya. Lalu nanti setelah selokan nanti ada yang lebih besar lagi, namanya sungai. Nah, anak-anak, kenapa bisa terjadi banjir? Karena banyak orang yang kurang bersyukur dan kurang memelihara lingkungan. Wah, kenapa ya? Nah, anak-anak, banjir itu bisa terjadi karena adanya sampah-sampah yang tidak dibuang kepada tempatnya. Jadi, misalnya nih, ada orang habis makan, lalu ada bungkusnya hanya dibuang saja begitu ke jalan. Nah, anak-anak, sampah-sampah yang dibuang ke jalan itu nanti akan tertiup oleh angin atau mungkin tertendang oleh orang yang lewat atau mungkin terbawa oleh mobil sehingga dia bisa masuk ke dalam selokan. Nah, saat hujan turun, anak-anak ya, saat hujannya turun, air itu akan membawa sampah, mendorong sampah dari selokan menuju ke sungai. Karena setiap selokan akan airnya mengalir ke sungai. Nah, ketika selokan itu penuh dengan sampah atau got itu penuh dengan sampah, maka akibatnya apa yang terjadi anak-anak? Tersumbat saluran airnya yang akan mengalir menuju sungai. Wah, itu anak-anak yang mengakibatkan banjir. Nah, jadi ketika aliran airnya tersumbat oleh sungai, anak-anak ya, air tidak bisa lagi menembus karena di sini banyak sampah. Nah, setelah itu di sungai juga kemudian nanti lama-lama akan menjadi banyak sekali sampah-sampah. Nah, itulah anak-anak yang mengakibatkan banjir. Wah, seharusnya bagaimana ya cara kita untuk memelihara lingkungan? Nah, anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah diberi lingkungan yang enak, udara yang bersih, air yang melimpah. Oleh karena itu, kita juga harus dapat menjaga lingkungan supaya tidak banjir. Caranya anak-anak minta tolong untuk membuang sampah pada tempatnya. Lalu setelah itu tidak menebang pohon juga secara sembarangan supaya tidak terjadi banjir. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, cara kita untuk mencegah atau menghindari terjadinya banjir.
Nah, pembelajaran kita sekian dulu sampai sini anak-anak. Ibu Indah berharap anak-anak bisa menjaga lingkungan dan juga bersyukur kepada Tuhan atas lingkungan yang nyaman yang sudah Tuhan berikan. Yuk anak-anak, kita berdoa lagi ya karena pembelajarannya sudah selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang baik, terima kasih telah menyertai selama bermain dan belajar di rumah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah!